Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2C, yang beranggotakan ada Afdelina Kristia, Arum Dwi Astuti, Fauzan Taufik, Meisi Safila, dan Rafal Vito. Hari ini kami akan mempresentasikan desain laboratorium farmasi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium farmasi. Yang kedua, ada fungsi laboratorium farmasi. Yang ketiga, ada alat-alat laboratorium farmasi. Yang keempat, ada desain laboratorium farmasi. Dan nanti kami akan menjelaskan alur kerja dari laboratorium farmasi. Selanjutnya, pengertian laboratorium farmasi. Laboratorium farmasi merupakan laboratorium yang menjadi tempat pelaksana kegiatan praktikum dan atau penelitian yang melibatkan pekerjaan penelitian pada bahan baku, produk antara, dan produk obat. Secara umum, jenis laboratorium farmasi dibagi menjadi 8 jenis, yaitu laboratorium farmasetika, laboratorium farmasetika steril, laboratorium farmasi industri, laboratorium farmakognisi, lab farmakologi, lab kimia, lab mikrobiologi, lab farmasi fisika. Yang kedua itu fungsi laboratorium farmasi konvensional. Fungsi utamanya itu adalah melakukan eksperimen biasa dan eksperimen terbuka. Sebagai contohnya, praktikum yang dilakukan pada laboratorium farmakologi yaitu mencakup biofarmasetika, farmakologi obat, toksikologi, persiapan, dan kontrol kualitas. Selanjutnya ada alat-alat laboratorium farmasi. Yang pertama ada laboratorium basah dan konvensional. Terdapat alat-alat seperti oven, desikator, alat ekstraksi, neraca analitik. Yang kedua, terdapat laboratorium fisik dan mekanik. Di laboratorium fisik dan mekanik ini terdapat alat-alat seperti pH meter untuk uji pH, terus ada tablet variability tester untuk uji kerapuhan. Terus yang ketiga ada tablet dissolution tester untuk uji kelarutan. Yang keempat ada jangka sorong untuk pengukuran tablet. Yang kelima terdapat tablet disintegrator tester untuk uji waktu hancur. Untuk yang ketiga terdapat laboratorium instrumentasi. Di laboratorium instrumentasi ini terdapat alat-alat seperti spektrofotometer UV vis, HPLC, AAS, GC, dan FTIR. Selanjutnya ada laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi ini sendiri terdiri dari ruang sterilisasi, tempat pembiakan dan penyimpanan sediaan seperti lemari pendingin, kemudian tempat penyimpanan peralatan pengujian, kemudian ada alat penghitung bakteri. Selanjutnya ada laboratorium R&D. R&D pada industri farmasi adalah serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk menemukan produk farmasi baru. Nah, sekarang ada parameter-parameter yang meliputi lab farmasi. Jadi ada apa aja sih parameternya? Di sini ada beberapa parameter G. Yang pertama ini membuat serta menguji formulasi sediaan obat dalam bentuk baik tablet, kapsul, larutan, salep, krim, dan lainnya. Selanjutnya, kita pun akan membuat serta menguji sediaan obat steril dalam bentuk injeksi ampul dan vial, salep mata, tetes mata, serta infus intravena. Selanjutnya, menentukan bobot jenis dan viskositas cairan, menentukan titik lebur dari suatu senyawa, menentukan kadar dari suatu zat dengan menggunakan rotasi jenis, menetapkan kadar obat menggunakan spektrofotometer UV vis, melakukan pemisahan zat atau campuran secara distilasi, serta mengukur tegangan permukaan. Baik, selanjutnya
kita akan menjelaskan tentang alur kerja dari laboratorium farmasi ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke SketchUp-nya agar bisa lebih jelasnya. Mungkin ini kurang lebih gambaran dari laboratorium farmasi yang sudah kami buat. Mungkin bisa dimulai untuk penjelasan alurnya. Alur kerja lab farmasi yang pertama itu, sampel uji bahan setengah jadi masuk ke dalam laboratorium farmasi melalui pintu utama dengan lebar 150 cm dan tinggi 210 cm. Setelah itu, diterima dan dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan yang berada di ruang lab basah yang melewati jalan utama dengan lebar jalan 150 cm. Untuk yang selanjutnya, sampel uji disiapkan di ruang lab basah dan ditimbang di ruang timbang, di mana ruang lab basah dan konvensional sendiri adalah tempat di mana pengujian-pengujian sederhana dilakukan, misalnya pelarutan ataupun penyiapan sampel pengujian, serta jarak antar meja selebar 150 cm dengan luas meja kerja beserta rak selebar 90 cm. Dan ruang timbang di sini terdapat rak untuk tempat bahan dan peralatan pendukung dalam kegiatan menimbang, yang mana neraca analitik juga diletakkan di atas meja yang kokoh, artinya pengkondisian dan kestabilan neraca sudah terjamin. Selanjutnya, sampel uji akan dicek zat terkandungnya di ruang lab instrumen. Nah, di ruang lab instrumen ini berada terpisah dengan lab lainnya dan dilengkapi dengan alat-alat instrumen, terutama HP TLC yang paling dibutuhkan dalam lab farmasi ini. Dengan peletakan gas alat instrumen di luar ruangan agar lebih aman dan dilengkapi dengan pintu evakuasi dengan lebar 90 dan tinggi 210 cm. Lalu dilakukan kembali untuk memeriksa keberadaan bakteri di ruang mikrobiologi. Ruang mikrob ini sendiri berada terpisah dari lab lainnya, dikarenakan kesterilannya harus tetap terjaga. Ruang mikrob selain dilengkapi peralatan penghitung bakteri seperti mikroskop, juga dilengkapi alat sterilisasi seperti autoclave dan lemari penyimpanan dan pembiakan seperti lemari pendingin. Nah, selanjutnya periksa rentan kadaluarsanya. Bisa dilakukan di lab basah ataupun lab fisik. Dengan uji stabilitasnya, diuji beberapa parameternya masih masuk atau tidak ke dalam spek obat. Lalu, sampel diteliti dan dikembangkan kembali di ruang R&D, di mana ruang R&D ini sendiri untuk pengembangan agar ditemukan produk yang baru. Kemudian, sampel sisa dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan beserta kertas yang akan dilaporkan hasilnya ke tempat asalnya. Selain dari alur kerja tersebut, terdapat juga ruang analis yang digunakan sebagai tempat analis berkumpul, baik diadakannya meeting ataupun pembahasan hasil data analisa. Untuk selanjutnya, terdapat lab fisik dan mekanik yang dilengkapi oleh alat-alat sederhana juga untuk pengujian waktu larut obat ataupun kerapuhan obat. Selanjutnya, di lab basah dan konvensional ini juga tersedia meja kerja yang dilengkapi dengan wastafel dan juga iWash, dan juga terdapat lemari asam yang digunakan untuk dilakukan pelarutan ataupun pembuatan larutan yang cukup berbahaya dan bertekanan tinggi. Tak hanya itu, juga dilengkapi dengan APAR dan shower emergency sebagai langkah pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja. Tambahan, meja kerja juga sangat dibutuhkan di beberapa tempat untuk memudahkan analis saat membuat laporan sementara mengenai praktik yang dilakukan. Mungkin untuk alur kerjanya sendiri,
seperti itu dari laboratorium farmasi kami. Mungkin kita bisa kembali ke PPT untuk melihat layout dari desain SketchUp kita. Nah, ini dia untuk layout dari SketchUp yang telah kami buat. Untuk detailnya sendiri, di ruang analis ini itu kurang lebih lebarnya itu sekitar 320 cm dan juga panjang itu sekitar 145 cm. Dan untuk pintu ruangan sendiri itu ada 90 cm dikali 210 meter. Ini sama di pintu di setiap ruangan itu sama luas dan lebarnya. Terus untuk pintu keluar sendiri itu untuk lebarnya 90 cm dan tingginya 210 cm. Ini pun juga sama. Untuk di pintu masuk, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk lebarnya sendiri 150 cm dan tingginya 210 cm. Dan untuk di ruang timbang, itu lebarnya 320 cm dan panjangnya 150 cm. Mungkin untuk detail mejanya dapat dilihat seperti yang ada di gambar. Ini sudah sesuai dengan apa yang kami gambarkan tadi di SketchUp. Dan ini untuk detail barang-barangnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.